Pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak dan memperhatikan sehelai daun? Atau mungkin penasaran apa sih sebetulnya yang ada di dalam batang pohon yang kokoh itu? Nah, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang spesial. Kita akan melakukan perjalanan super kecil masuk ke dalam dunia arsitektur mikroskopis tumbuhan. Sebuah dunia rahasia yang, percaya atau tidak, ada di mana-mana di sekitar kita. Oke, ini kedengarannya seperti teka-teki ya kan? Coba bayangkan, kentang yang ada di dalam tanah, duri kaktus yang tajamnya minta ampun, dan sehelai rumput yang lentur ditiup angin. Kalau dilihat dari luar, ketiganya sama sekali beda. Tapi jawaban dari pertanyaan ini adalah kunci buat kita membongkar semua rahasia mereka. Dan jawabannya ternyata ada di tingkat yang paling kecil. Di balik semua perbedaan bentuk luarnya, ketiganya itu dibangun dari fondasi yang sama persis, yaitu dunia rahasia dari sel-sel yang punya tugasnya masing-masing. Jadi siap-siap ya, safari mikroskopis kita resmi dimulai sekarang. Perjalanan kita dimulai dari yang paling dasar, unit terkecil dari semua kehidupan tumbuhan, yaitu sel. Percaya nggak, semua yang kita lihat, dari akar sampai bunga yang paling indah, semuanya berawal dari sini. Coba deh, bayangkan sel tumbuhan itu seperti sebuah benteng mini. Di dalamnya ada protoplas. Ini adalah bagian yang hidup, yang sibuk bekerja, pusat dari semua aktivitas. Lalu, di sekelilingnya ada dinding sel, tembok pelindung yang kuat banget tapi sebetulnya nggak hidup. Jadi, ada kehidupan di dalam benteng. Oke, mari kita intip ke dalam bagian yang hidup itu. Di sana ada para pekerja keras, ada nukleus sebagai otaknya, pusat komando, dan ada kloroplas, si pabrik makanan. Tapi ada juga ruang penyimpanan raksasa di dalam sel yang isinya bukan cuma air, tapi juga hal-hal unik yang disebut zat ergastik. Nah, zat inilah yang menyimpan banyak sekali kejutan. Dan inilah dia harta karunnya. Di dalam sel kentang, harta itu adalah butiran pati, cadangan energi. Di bayam, selnya bisa bikin kristal-kristal tajam, makanya kadang terasa agak berpasir. Dan yang paling keren, di kaktus selnya bisa menciptakan kristal berbentuk bintang yang cantik banget ini. Semuanya dibuat dan disimpan di dalam sel. Luar biasa ya? Oke, kita naik level. Dari satu sel, kita lihat apa yang terjadi saat sel-sel ini berkumpul dan bekerja sama. Mereka membentuk apa yang kita sebut jaringan. Yuk kita lihat gimana tumbuhan membangun kulit pelindung dan kerangka penopangnya. Sama persis kayak kita, tumbuhan juga butuh kulit. Namanya epidermis. Fungsinya juga mirip banget, buat melindungi dari dunia luar, menjaga biar nggak kekeringan, dan sekaligus jadi gerbang buat berinteraksi sama lingkungannya. Nah, untuk kerangka penopang, tumbuhan itu punya dua strategi yang cerdas banget. Yang pertama, kolenkim. Ini adalah kerangka yang fleksibel. Sel-selnya hidup, jadi batang muda bisa meliuk-liuk tanpa patah. Strategi kedua, sklerenkim. Ini adalah penopang super kaku. Sel-selnya ini justru mati dan meninggalkan dinding yang kerasnya kayak beton buat menopang bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Dan ternyata, sel-sel kaku ini punya bentuk yang artistik banget. Ada yang namanya sel batu. Ini yang bikin tekstur buah pir jadi agak kres-kres gitu. Ada sel batang yang bikin kulit biji jadi kuat. Bahkan ada juga sel bentang yang bisa kita temukan di daun teh. Jadi ini bukan cuma sekedar penopang, tapi ini adalah seni arsitektur di level mikro. Oke, kulit sudah ada, kerangka juga sudah ada. Terus gimana caranya air dan makanan bisa sampai ke seluruh bagian tumbuhan? Jawabannya, mereka punya sistem perpipaan internal yang canggih banget. Anggap saja seperti jalan tol di dalam tumbuhan. Jalan tol ini punya dua jalur utama. Jalur pertama namanya silem. Ini adalah pipa air, jalur cepat satu arah dari akar ke atas buat ngangkut air dan mineral. Jalur kedua namanya floem. Ini kayak layanan pesan antar makanan. Dia ngangkut gula, hasil fotosintesis, dari daun kemanapun tumbuhan butuh energi, bisa ke akar, bunga, atau buah. Sampai sini kita udah punya batu batanya, yaitu sel. Kita juga udah punya temboknya, yaitu jaringan. Nah, sekarang waktunya kita lihat gimana semua komponen itu dirakit jadi sebuah bangunan yang utuh, yaitu organ-organ yang kita kenal, akar, batang, dan daun. Yuk, kita coba bongkar sehelai daun, kita lihat isinya lapisan per lapisan. Kita mulai dari yang paling luar, sang kulit transparan yang sudah kita kenal tadi, yaitu epidermis. Tepat di bawah kulitnya, disinilah letak pembangkit listrik tenaga surya milik daun, namanya mesofil palisade. Lihat deh, sel-selnya itu bentuknya kayak tiang dan tersusun rapat banget.
Tujuannya apa? Biar bisa menangkap cahaya matahari semaksimal mungkin, karena disinilah sebagian besar proses fotosintesis terjadi. Kalau tadi rapat, lapisan di bawahnya justru kebalikannya. Namanya mesofil sponge. Strukturnya jauh lebih longgar, banyak rongga udaranya. Kenapa begitu? Karena ini adalah paru-parunya daun. Ruang-ruang ini fungsinya biar karbon dioksida bisa gampang masuk dan oksiden bisa gampang keluar. Dan yang melintas di semua lapisan ini, yang kita lihat sebagai tulang daun, itu sebetulnya adalah ujung dari jalan tol xilem dan floem kita tadi. Merekalah yang memasok air ke setiap sudut daun dan mengangkut gula yang sudah jadi. Tentu saja, nggak semua tumbuhan punya cetak biru yang sama persis. Secara umum ada dua desain arsitektur utama, monokotil dan dikotil. Lihat deh bedanya. Pada monokotil, kayak jagung, pipa-pipa vaskulernya itu tersebar di seluruh batang. Sedangkan pada dikotil, pipa-pipanya tersusun rapi membentuk cincin. Dua desain berbeda, tapi sama-sama sukses. Oke, tarik napas. Sekarang kita zoom out lagi dari dunia mikro. Setelah melakukan perjalanan yang luar biasa tadi, mari kita kembali ke dunia yang kita lihat sehari-hari, tapi kali ini dengan cara pandang yang benar-benar baru. Jadi, inilah rangkuman safari kita. Kita mulai dari sel sebagai unit paling dasar, lalu sel-sel ini berkumpul membentuk jaringan dengan tugas khusus. Dan akhirnya, jaringan-jaringan ini membangun organ yang kompleks. Ini adalah sebuah hierarki kehidupan yang sangat efisien dan indah, yang sedang bekerja tanpa henti di setiap tumbuhan yang ada di sekitar kita sekarang. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Setiap sel adalah kehidupan kecil dengan reaksi kimia yang sangat rumit di dalamnya. Coba bayangkan itu. Artinya, satu pohon besar itu bukan satu kehidupan, tapi sebuah koloni dari triliunan kehidupan kecil yang bekerja sama dengan harmonis. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, lain kali Anda jalan-jalan dan melihat sehelai daun, rahasia arsitektur apa yang sekarang Anda tahu sedang tersembunyi di dalamnya? Anda sekarang tahu ada panel surya, ada pipa air, bahkan ada kristal berbentuk bintang. Terima kasih sudah ikut menjelajahi dunia rahasia tumbuhan bersama kami.